Baik, soal suara yang didapatkan pada pemilu kemarin, soal elektabilitas partai ternyata meningkat. Ini merupakan salah satu prestasi dari Caimin yang mungkin juga harus diterima oleh kubu seberang. Tapi walaupun seperti itu, Prof. Burhan juga mengatakan tidak ada celah sebenarnya. Tapi dari kubu seberang ini tetap mengatakan muktamar yang terjadi kemarin ataupun digelar di Bali kemarin itu melanggar ADART, melanggar kemudian undang-undang politik, bahkan juga membungkam hak demokrasi dari para kader-kader PKB. Bagaimana kemudian hal ini harus diselesaikan dengan upaya rekonsiliasi dari kedua pihak, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang kinerja Muhaimin Iskandar dalam konteks pemilu di 2024, pileg memang naik secara signifikan. Oleh karena itu, ketika ada upaya-upaya untuk membuat muktamar PKB tandingan atau muktamar PKB yang lain, tentu argumentasinya adalah argumentasi politis. Apa argumentasi politiknya? Adalah satu argumen yang coba untuk dijelaskan bahwa PKB versi Caimin dinilai tidak akomodatif, termasuk misalnya begitu banyak orang yang dinilai punya potensi yang selama ini memberikan dukungan total kepada PKB misalnya, tapi dia terlempar, posisinya tidak strategis dan bahkan dianggap sebagai orang lain. Jadi nama-nama yang disebut oleh Prof. Burhan adalah nama-nama yang saya kira memang cukup lama di PKB, tapi posisinya saat ini ya antara layah mutu layah ya. Jadi celah yang semacam itu yang seringkali dijadikan sebagai justifikasi untuk melakukan tandingan itu. Tapi bagi saya secara prinsip sebenarnya Putri, bahwa partai politik ketika ada tandingan, ketika ada upaya pembelahan, selalu muncul dari pihak luar sebenarnya. Dengan cara proses politiknya itu untuk mendapatkan SK Kemenkumham. Tidak penting lagi apakah partai itu dia muncul resistensinya dari dalam atau luar. Seperti yang terjadi pada Partai Demokrat misalnya, ini kan muncul dari luar, outsider. Muldoko apapun adalah pihak luar, tidak pernah punya kartu anggota Demokrat. Tapi kemudian didaulat sebagai ketua umum Partai Demokrat versi yang lain di luar AHY. Efeknya apa? Pertarungan politiknya secara hukum panjang. Hampir 2 tahun lamanya. Meski pada akhirnya AHY yang legitimate dan sah secara politik, tapi kan lelah. Dan itu yang kemudian membuat persiapan Partai Demokrat sepertinya agak-agak babak belur menghadapi pemilu di 2024. Kalau kemudian dalam hitungan hari, sehari, 2 hari, entah atau kapan, ada muktamar PKB tandingan, tentu ini kan akan membelah konsentrasi PKB versi Caimin. Karena nanti PKB versi yang lain akan berebut bagaimana legitimasi secara hukum di Kemenkumham. Itu yang sepertinya selalu diantisipasi. Bahkan Garda Bangsa kalau tidak salah, kalau ada muktamar PKB tandingan kan akan dibubarkan. Betul, betul. Apalagi ini yang saya kira menjadi titik kulminasi bahwa bagaimana hubungan antara PBNU dalam konteks ini dengan PKB akan selalu dikait-kaitkan. Bagi saya ini adalah titik kulminasi bagaimana perbedaan mazhab antara Gus Yahya dengan Muhaimin semakin panas dan semakin meruncing. Kalau mau jujur sebenarnya selama ini PKB itu ya PBNU, PBNU ya PKB. Oleh karena itu sebisa mungkin memang ketua umum PKB itu dia punya irisan dan iman politik yang sama dengan ketua umum PBNU. Nah, Gus Yahya adalah sosok yang dinilai sebagai Gus Durian, loyalis Gus Dur, di mana preferensi politiknya beda dengan Muhaimin Iskandar. Wajar ketika Gus Yahya didapuk sebagai ketua umum PBNU, praktis setelah itu hubungan dengan PKB itu tidak produktif. Ketika PBNU mengatakan NU jangan lagi diklaim hanya milik satu partai, PBNU tidak berpolitik dan seterusnya. Jadi bagi saya selama ketua umum PBNU itu iman politiknya beda dengan Caimin, maka sepanjang itu juga tensi politik, perseteruan politik dengan PKB akan terus muncul selama-lamanya. Tapi akan beda ceritanya kalau ketua umum PBNU-nya ini memiliki irisan napas dengan Muhaimin yang sama seperti ketua umum yang lain. Saya kira persoalan perseteruan ini akan segera berakhir. Baik, nah kita juga akan saksikan apa sebenarnya menjadi pernyataan dari Lukman Edy selaku mantan Sekjen PKB. Kami tayangkan kepada Anda, ini dia. Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat, dibuka oleh PBNU dan nanti ditutup oleh Presiden. Ini dinyatakan di tanggal 27 Agustus 2024 di kantor Kemenkumham, walaupun saat ini kabarnya Kemenkumham juga sudah memberikan pengesahan terhadap struktur kepengurusan yang baru hasil muktamar PKB yang digelar di Bali lalu. Baik, dan berikutnya kalau kita mendengarkan tadi pernyataan yang penuh keyakinan dari Lukman Edy yang disampaikan akhir bulan dari Agustus lalu, bagaimana kemudian dengan pernyataannya disampaikan oleh Gus Yakut. Ini dia disampaikan oleh Gus Yakut Khalil Qomas, saya tidak menggagas soal itu,
tapi saya kira soal mau ada muktamar lagi, boleh-boleh saja. Ini disampaikan di Kompleks Parlemen tanggal 2 September 2024. Kita juga akan lihat bagaimana perolehan suara PKB di pemilu lalu yang juga tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Burhan. Pemilu 2024 PKB meraih 16.115.655 suara. Kemudian juga pada pemilu 2019 13.500 sekian suara. Kemudian 2014 meraih 11.298.000 sekian suara. Artinya ada peningkatan pemilu mulai tahun 2014, 2019, 2024. Mengenai prestasi dari PKB di bawah Caimin untuk bisa mendapatkan peningkatan suara pemilih ini sudah dijelaskan oleh Prof. Burhan. Tapi tadi ada perbedaan pernyataan juga, keyakinan dari Lukman Edy bisa menggelar muktamar, sementara Gus Yakut juga mengatakan bahwa boleh-boleh saja diadakan ataupun juga diadakan muktamar lagi. Penutup juga dari Prof. Burhan. Silakan Prof. Burhan. Iya, kalau melihat kemungkinan arah angin dari pemerintahan yang akan datang maupun pemerintahan hari ini yang akan berakhir di Oktober nanti, itu sepertinya berat untuk faksi di luar Caimin membuat muktamar tandingan. Karena arah angin sepertinya sedang menyapa Caimin. Tentu karena manuvernya yang menurut saya cerdas ya, dengan menarik Kiai Ma'ruf Amin dan saat yang bersamaan menunjukkan loyalitas total kepada Kim Plus, terutama di provinsi-provinsi kunci dalam Pilkada 2024 nanti. Tetapi garis besarnya Putri yang ingin saya tekankan, kita perlu memberikan dorongan kepada partai politik termasuk PKB untuk mengelola faksi secara lebih baik. Karena faksionalisasi dalam partai politik itu sesuatu hal yang niscaya. Ya, studinya Belloni itu menunjukkan ada 3 macam faksi yang tumbuh berkembang, dan kegagalan atau keberhasilan partai politik itu sangat ditentukan oleh sukses tidaknya mereka mengelola faksi. Kalau mereka sukses, misalnya dalam kasus di Jepang, itu faksi justru menjadi sangat positif karena faksi itu diakui dalam ADART partai. Jadi ada partai yang berasal dari faksi petani, faksi buruh, itu diakomodasi kemudian menjadi energi yang positif buat mengembangkan elektoral partai politik dari berbagai macam faksi mereka, dan setiap pengambilan keputusan termasuk perebutan ketua umum itu dilakukan secara demokratis. Nah, ada 2 jenis faksionalisasi yang lain dan itu khas atau tipikal Indonesia. Yang pertama adalah faksionalisasi ya karena lebih faktor kepentingan jangka pendek dan biasanya bersifat insidental. Nah, yang kedua, faksional ini misalnya dalam kasus Golkar mungkin pas itu ya menjelaskan. Yang kedua itu faksionalisasi karena perbedaan patronase. Nah, saya melihat dalam kasus PKB ini itu lebih yang kedua ini. Jadi patronase satu masih loyal kepada Gus Dur meskipun beliau sudah meninggalkan kita, tetapi faksionalisasi berdasarkan patronase Gus Dur ini itu masih muncul terutama di sosok orang seperti Gus Yahya, orang seperti Hovifah Indar Parawangsa, dan itu juga yang menjelaskan mengapa PKB tidak pernah mendukung Hovifah di Pilkada gitu ya, Jawa Timur termasuk yang akan datang ini ya. Kemudian PKB dengan patronase Caimin, dan Caimin meskipun tidak memiliki semacam appeal sekuat Gus Dur, tetapi secara internal itu sangat kuat. Jadi kepengurusan PKB sampai pada tingkat bawah itu betul-betul orang yang sudah didoktrin, dibaiat untuk sami'na wa ta'na kepada Caimin, dan itu yang menjelaskan mengapa ya Caimin sulit untuk digoyang. Dan kalaupun toh ada pihak-pihak yang mulai keluar dari barisan, orang seperti Lukman Edy, orang seperti Karding, itu dengan mudah kemudian diekskomunikasi dan akhirnya mereka mencari bala bantuan kan dari PBNU di luar dari struktur PKB. Tapi at the end saya ingin mengatakan, marilah kita perbaiki partai politik kita. Ya, caranya jangan buat faksionalisasi sebagai energi yang negatif. Buat faksionalisasi sebagai sarana fastabiqul khairat. Dan dengan demikian justru malah membesarkan PKB, membesarkan partai politik kita, dan mendemokratisasikan partai. Baik, terima kasih Prof. Burhan untuk waktunya dan juga pandangannya. Mas Adi juga, tadi sebetulnya sebelum acara ini berlangsung kami sudah mengundang kehadiran dari perwakilan PKB yaitu Wasekjen PKB, Bapak Syaiful Huda yang juga sudah
memberikan pernyataan bahwa ikut ataupun juga bersedia untuk memberikan pandangannya dalam perbincangan ini. Namun sampai perbincangan ini selesai dilakukan, belum bisa dihubungi Pak Saiful Huda. Kami juga tadi sudah menginformasikan kepada Anda pemirsa, kami sudah memberikan undangan kepada Pak Lukman Edy, Abdul Malik Haramain ataupun juga Bapak Abdul Qadir Karding untuk ikut serta dalam perbincangan ini memberikan keterangannya. Tapi hingga perbincangan ataupun juga diskusi ini selesai, masih belum berkenan juga untuk bisa memberikan suaranya. Tapi terima kasih sekali lagi para narasumber sudah memberikan pandangan. Kita akan terus tunggu bagaimana manuver-manuver tentunya dari pihak seberang ini untuk apakah tetap akan menggelar muktamar tandingan.